nanti dipakai untuk bertanya. Jadi setiap pertanyaan itu hanya 1 menit dan kita pilih hanya 5 orang juga yang bertanya ya dan jawabannya tepat, maka dia akan nanti dipilih melalui pilihan dari teman-teman nanti dicatat namanya. Seperti itu. Ya, oke. Kita masuk ke dalam dunia ya blockchain. Jadi sebelum masuk ke dalam dunia uang digital, ada baiknya kita kenal dulu bagaimana dunia blockchain ini bisa berkembang. Siapa ini blockchain ini dan apa kerjanya di blockchain? Jadi kita mengenal blockchain, pertama adalah cryptocurrency. Nah, masuk ada blockchain, ada namanya arbitrase. Apa itu? Bagaimana sih? Apakah sejenis makanan atau apa gitu? Jadi kalau suara saya terdengar jelas, kasih jempol ya teman-teman. Kasih jempol suara saya, tes, tes, tes. Sudah jelas? Halo? Halo? Oke. Terima kasih Pak Dery ya, Pak Dery Rigo. Thank you. Ya, kita lanjut ya. Jadi blockchain hadir ini untuk membantu cryptocurrency di dalam hal untuk menyimpan data. Jadi setiap transaksi yang berhasil itu tercatat di sana dan blockchain ini saat sekarang ini memakai namanya kriptografi. Jadi kriptografi ini melindunginya dari 64 angka dan huruf. Nah, untuk apa blockchain muncul? Karena untuk menyimpan transaksi dan cryptocurrency sudah dijadikan alat untuk jual beli, untuk trading, untuk staking, untuk lending. Nah, jadi hal-hal seperti itu butuh sebuah keamanan. Kalau misalnya di tradisional nih, di tradisional ini agak lama prosesnya dalam melakukan transaksi keuangan itu sendiri. Tidak ada syarat-syaratnya ya. Jadi blockchain ini menyimpan semua catatan itu berupa blok. Dan antar blok itu, dia banyak sekali blok, itu ada namanya rantai, change. Jadi saling berhubungan. Satu sama lain tidak bisa dilepas. Jadi kondisinya beginilah. Kalau misalnya ada yang mau iseng, ya kan, coba-coba masuk ke dalam gitu. Dia harus menyelesaikan sebuah algoritma di blok pertama. Nah, itu ada ribuan blok yang dia harus selesaikan. Jadi memang ini keamanannya sudah sangat terjaga, ya, sangat terjaga. Sekarang kita masuk lagi ke dunia blockchain itu. Seperti apa sih aset itu? Ya, Pak Didi mohon diturunkan tangannya. Kalau tangan nanti, yang gambar tangan nanti dipakai untuk bertanya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang lain. Mari malam ini kita bekerja sama ya selama 30 menit ini dan kita bisa melihat. Nah, setiap halaman itu kita terus selalu berantisipasi karena nanti akan muncul pertanyaan. Nanti saya akan buka hanya untuk 5 orang dalam waktu 1 menit. Siapa yang paling benar? Itu loh. Siapa yang benar jawabannya maksudnya? Siapa yang benar jawabannya? Maka akan tercatat sama tim kita. Itu ada hadiah, ya, ada hadiah. Jadi setiap pertemuan kita Senin, Selasa, ya, Rabu, ya, mungkin Jumat lagi kembali. Kalau Kamis itu spesial bagi teman-teman yang sudah join di dalam Paloma Asia Pacific Limited. Jadi blockchain sendiri itu adalah mencatat semua transaksi itu dan satu lagi, ketika catatan itu sudah masuk, dia tidak bisa diubah oleh siapapun karena terdesentralisasi, ya. Jadi di antara blok itu, bila mana sudah tercipta, itu tidak bisa diubah catatannya. Maka keamanan itu ada di situ. Bagaimana kalau kita aset terwujud ini menjadi sebuah eh, token, jadi disebut tokenisasi. Nah, mulai dari rumah, mobil, uang tunai, tanah nantinya barang-barang seperti ini atau yang tidak yang berwujud ini akan bisa menjadi tokenisasi dan bisa dijual. Kalau tradisional kita jual rumah itu ya langsung jual gitu. Kalau di digital kita bisa jual sedikit-sedikit ke siapa aja gitu. Melalui apa? Melalui altcoin ya gitu. Altcoin Ethereum, Solana itu nanti bisa dilakukan seperti itu. Jadi yang tidak terwujud pun akan seperti itu. Jadi keamanannya sudah bisa terjaga. Jadi para pencipta lagu,
para pencipta sesuatu yang sudah didaftarkan, ya kan, produk misalnya. Ini merasa aman di situ gitu. Jadi tersimpan benar-benar tersimpan dan hanya si pemilik yang bisa membukanya. Jadi hanya pemilik yang bisa kontrol. Tidak seperti yang tradisional ya. Ah, Sentralisasi ada seseorang yang mengontrol, misalnya uang lah gitu loh di satu bank. Bank yang bisa kontrol gitu. Nah, apa hubungannya cryptocurrency dengan blockchain? Cryptocurrency ya, ini adalah yang pertama-tama kali diciptakan pada saat krisis 2008, tapi dimunculkan di 2009. Dinyatakan sebagai alat pengganti uang kertas pada saat itu. Bagaimana uang dijadikan digital karena prosesnya memang berat. Nah, setelah itu ternyata tidak bisa. Sampai hari ini teknologi ini berdampingan dengan uang kertas. Dari mana dia berdampingan? Ya ketika mereka trading, ya ketika mereka staking, lending, ya kan? Apa itu staking, apa itu lending? Nanti dijelaskan satu persatu. Jadi kripto ini ya sudah lama diciptakan sebenarnya, cuma dibangun oleh seorang atau sekelompok orang namanya Satoshi Nakamoto. Jadi 2009 ini munculkan dengan harga lebih kurang Rp5, begitu. Oke. Nah, ini cryptocurrency dan blockchain. Jadi cryptocurrency ini adalah yang paling tua ya, kita sebut Bitcoin. Dan koin yang lainnya masih ada namanya altcoin. Nah, dia menggunakan teknologi kriptografi. Kita lihat gambar yang di tengah ini, ada kotak-kotak disimpan di dalam blockchain itu sendiri. Semua transaksi dan keamanannya itu dalam keamanan transaksi ini ya anonimitas gitu. Ya, anonimitas. Ya, pelukis datang lagi ya, bentar ya. Saudara-saudara, pelukis datang lagi, saya harus blok dulu. Oke. Nah, apa yang kita punya saat ini, bagaimana memindahkan uang tradisional itu memindahkan ke dalam uang digital. Nah, dalam kriptografi ini itu ada 64 angka dan huruf. Jadi itulah alamat digitalnya kita. Gitu loh. Alamat uang digital kita. Nanti itu komputerisasi yang menciptakannya. Kegunaan pada masa-masa dulu untuk pertama kali masuk itu masih sebagai nyimpan gitu loh. Beberapa teman hanya menyimpannya saja, belum bisa dibuat transaksi gitu. Bisa tapi belum ada kecanggihan di blockchain itu. Jadi belum ada pencatatan yang bagus pada posisi itu. Jadi mereka hanya sebagai penukaran di waktu main game ya di 15 tahun yang lalu. Sekarang dipakailah blockchain ada cryptocurrency yang pertama. Tujuannya adalah untuk pembayaran, investasi, dan transfer aset. Ingat ya, untuk pembayaran, investasi, dan transfer aset. Oke? Nah, pergerakan-pergerakan ini, ya, pasar keuangan dari cryptocurrency ini tidak sama dengan yang tradisional ya. Dia agak berbeda dengan saham, forex, obligasi, dan reksadana. Jadi, cryptocurrency ini memiliki sejarah sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Tapi sebelumnya di tahun-tahun yang 1990-an itu sudah ada yang menciptakannya. Dan saat sekarang ini gerakan dari kenaikan harga volatilitasnya itu sangat tinggi sekali dan per milidetik itu bisa berubah. Jadi beberapa orang mengambil keuntungannya dari mana untuk memperbanyak cryptocurrency-nya saat ini. Karena ketersediaan di market itu hanya 21 juta. Dan bagaimana kita bisa mendapatkannya? Iya, dari namanya iDrop. Mining, trading, ICO, IEO, dan peluncuran token. Ya. Nah, dalam banyak hal, dalam banyak hal, ada, oke. Cryptocurrency ini punya resiko juga, yaitu belum diterima oleh beberapa negara, belum bisa diterima oleh beberapa negara. Karena kenapa? Dia bisa menyanyi, apa? Bersaing dengan uang kertas. Jadi mengganggu uang kertas. Maka regulasi itu tidak pernah dibuka. Nah, kabar baiknya adalah 2024 sampai 2025 ini lagi digodok, terutama Jepang, Korea.
ya. Dan negara-negara Asia lainnya kayak Singapura ini lagi digodok bagaimana dia bisa bekerja sama gitu loh. Ya, terima kasih ya untuk yang angkat tangan nanti. Nah, nanti ya diturunkan dulu tangannya. Nah, perhatikan baik-baik dari PDF dari awal sampai kita berakhir itu semua nanti ada kuis buat teman-teman ya. Bisa kita bersenang-senang juga di sini. Kita tidak selalu dalam keadaan tegang. Ah, ya. Jadi kita buat seperti itu ya. Jadi perjalanannya saat sekarang ini sangat-sangat viral. Setelah 4 tahun ini semenjak COVID, ya malahan naik, gitu loh. Dari Rp5 pada saat itu. Nah, teman-teman, kenapa regulasi-regulasi ini melarang ya seperti itu? Jadi mereka takut uang kertas terganggu. Jadi sekarang mereka mencoba bagaimana bersanding dengan uang kertas melalui teknologi blockchain ini sama cryptocurrency. Ini salah satu cara untuk mengenal lebih dalam serta mengambil keuntungan dari aktivitas cryptocurrency itu sendiri. Pertama adalah dari perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, DeFi ya yaitu sentral keuangan desentralisasi ya finansial, penambangan dengan mesin mining, NFT yaitu token yang tidak dapat ditukar, ya arbitrase di bursa dan mengklaim airdrop. Nah, jadi teman-teman semuanya saat sekarang ini mari kita dengarkan benar-benar ambil kesimpulan dari sini dan catatan-catatan yang ada boleh dicatat ya sehingga nanti kalau kuis bisa menjawab dan kita menjawab satu-satu ya gitu loh. Hanya 5 orang yang angkat tangan nanti satu-satu jawabnya. Oke, setuju ya? Mari kita kerjasama. Kita lanjut ya. Nah, pertama kali adalah perdagangan support. Bagaimana kita membeli ya harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Jadi pada saat hari ini kita jual, hari ini kita beli, kita hari ini kita jual. Karena perubahan dari volatilitas dari kripto sendiri itu sangat cepat per milidetik. Bayangkan per milidetik ya. Nah, perdagangan kontrak berjangka itu adalah persetujuan-persetujuan ya kan. Dia mau naik atau mau turun pada porsi itu. Jadi bagaimana mendapatkan keuntungan dari naik turunnya harga itu. Jadi risiko sangat tinggi dan mudah buyar ya maksud di sini ya meledak yaitu modal bisa kehilangan seluruhnya kalau kita tidak hati-hati. Makanya beberapa trader sekarang ini memakai namanya arbitrase cryptocurrency. Menyimpan koin atau mendapatkan bunga. Lending atau staking. Jadi lending peminjamannya, staking itu kita beli salah satu kripto di dalamnya misalnya Bitcoin dan kita taruh di dalamnya nanti ada kenaikan-kenaikan itu kita bisa dapat bunga di sana. Ya, jadi namun ada risiko platform yang menyimpan bisa bangkrut. Ya, perusahaan itu bisa bangkrut. Ya, tidak bisa mengelolanya dengan baik dan menyebabkan kerugian modal itu bisa terjadi. Ya, jadi ini dagang. Jadi kita perlu antisipasi ya dalam situasi perdagangan ini. Sekarang adalah DeFi yang tadi saya cerita adalah keuangan terdesentralisasi. Jadi mewakili mewakili perdagangan tradisional atau transaksi tradisional yang membutuhkan waktu atau lambat. Nah, memakai DeFi ini ada di dalam transaksi kita. Jadi kalau kita misalnya butuh transaksi di dalam kecepatannya paling 4 menit atau 5 menit sudah selesai. Kalau di bank itu melebihi ya. Kalau di tradisional maksud saya, melebihi waktunya. Dan syaratnya itu ada. Nah, siapa yang menggerakkan pertama kali DeFi ini? Itu adalah dari Ethereum. Jadi setelah Bitcoin itu ada Ethereum yang menemani agar semua ini bisa menjadi sebuah perdagangan sampai hari ini. Dalam 10 tahun ini. Jadi dia tidak memerlukan izin ketika transaksi, jadi ekosistemnya transparan, meminjam dan meminjamkan. Di sini DeFi bisa meminjamkan. Ketika kita mau berdagang di dalam cryptocurrency ini, dia bisa meminjamkan. Jadi mendapatkan bunga dari pinjaman itu pun bisa. Nah, berikutnya kelebihan DeFi. Aksesnya terbuka, privacy anonimitas,
fleksibilitas aset, efisiensi kecepatan dan transparansi. Ya, bayangkan kehebatan dia saat ini, ya. Dia punya akses yang sangat terbuka. Jadi ini benar-benar satu langkah yang bagus ya pada saat ini untuk membantu masyarakat juga sebenarnya untuk pengembangan ini. Jadi kadang kita di diganggu dengan beberapa syarat untuk yang tradisional membingungkan kita kalau misalnya transaksi itu harus cepat. Nah, jadi hal-hal yang inilah muncul ketika memang lagi krisis ekonomi di 2008. Oke, sampai di sini kita kembali kepada akses yang terbuka. Jadi aplikasinya ya tidak perlu melalui proses aplikasi yang rumit seperti buka di bank ya. Kita waktu kerjasama dengan bank, terus kita hanya membuka dompet digital di exchanger yang ada. Tentu di sana ada namanya eh, pencatatan juga ya. Jadi privasi anonimitasnya seperti apa? Ya, tanpa perlu memakai nama kita atau memakai password, memakai email maksudnya ya. Jadi tidak usah pakai nama kita dan email kita. Jadi transaksi itu orang tidak mengenal nama kita. Fleksibilitas aset, ketika pengguna ingin memindahkan aset, mereka tidak perlu menunggu izin yang lama gitu. Efisiensi kecepatan ya, memanfaatkan teknologi blockchain yang mewujudkan transaksi yang lebih cepat, sangat cepat gitu loh. Ya, posisinya adalah lebih cepat dan sangat cepat sehingga setiap transaksi itu bisa dilakukan gitu loh. Dengan suku bunga dan reward yang diperbarui setiap 15 detik. Nah, ini kecanggihan kalau kita memakai satu program ya. Jadi artificial intelligence ini sudah memasuki semua bidang. Nah, salah satunya adalah bidang perdagangan ya melalui sistem Paloma Asia Pacific Limited. Efisiensi dan kecepatan sudah ya. Transparansi. Nah, jadi ini transparansi siapapun bisa melihat catatan transaksi itu sendiri. Jadi ini ya kelebihan D5, akses terbuka, privasi dan anonimitas, fleksibilitas aset, efisiensi dan kecepatan, transparansi. Nah, jadi buat kita selalu lihat ke layar kita dan dengarkan bagus-bagus dan baik-baik, buka telinga kita. Tiba-tiba nanti ada satu halaman, dia muncul ada pertanyaan. Jadi menjawablah, ya kan? Karena ini hanya sebagai permainan agar kita menjadi lebih akrab dalam hal ini. Kurangnya perlindungan konsumen pertama, kekurangan DeFi, ya persyaratan jaminannya, ya, maksudnya pinjamannya, terus resiko peretasan. Jadi dia masih bisa dimasukin oleh hacker, maksudnya gitu lah. Jadi manajemen privasi kita harus kuat, yaitu kunci. Kita akan pakai password. Nah, password kita itu harus hafal, jangan hilang. Kalau password kita hilang, berarti tidak bisa dibuka. Nah, ini. Jadi persyaratan jaminan itu, jaminannya itu ketika kita mau minjam harus seimbang kekuatannya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ini. Ya, hanya beberapa orang, ya, perusahaan-perusahaan besar ya itu bisa ya. Nah, banyak yang bisa mendapatkan cryptocurrency melalui software, melalui komputer, menyelesaikan ya, menyelesaikan tugas melalui algoritma yang sudah disediakan. Ketika sudah terselesaikan, maka ada hadiah reward. Rewardnya berupa apa? Bitcoin. Bagaimana kalau dengan pakai rig? Rig ini bisa, tapi harus banyak. Rig ini adalah komputer, semacam CPU juga, tapi tanpa layar. Nah, dia tanpa layar ini, kelemahannya ada juga. Memakai listrik yang banyak. Semuanya sama kali 24 jam. Dan pakai software ini yang di sebelah metode pertama yaitu melalui laptop. Kita pernah mencoba ini 2017 ya. 2017 memakai software dan satu hari bisa tembus ya lebih kurang hampir $1. Tapi kita harus memakai banyak dan dia harus pakai listrik yang banyak. Ya, kenapa? Dia teknologi yang benar-benar sekarang ini mengganggu lingkungan kabarnya. Jadi
banyak diciptakan alat-alat baru seperti ASIC, nanti ASIC itu ada bacanya, ya. Lebih efisiensi gimana sih? Dia berbentuk rig juga. Bagaimana efisiensi untuk menambang? Menambang ini bukan nambang yang biasa itu ya, nambang. Bukan. Dia memakai alat ini. Jadi alat ini harus dijaga dan ketika dia menimbulkan panas itu komponennya rusak. Rusak harusnya harus diganti. Jadi jarang orang memperbaiki, orang beli. Nah, terakhir-terakhir itu dengarnya yang paling bagusnya ada di 50 juta, satu aja ya. Satu rig itu bisa 50 juta. Jadi modalnya sangat besar. Jadi hal-hal begini semua kita bisa dapat cryptocurrency, cuma membutuhkan modal. Nah, sekarang bagaimana dengan NFT yang disebut token yang tidak dapat ditukar? Jadi sebuah hak cipta lah, yang tadi kita cerita hak cipta, kita jual melalui dunia digital. Dan ada orang yang beberapa orang membeli melalui koin namanya Ethereum, gitu maksudnya. Dari Ethereum belanja, ya kan, membeli seperti yang di Indonesia dulu ada seorang anak muda namanya Gojali. Dia mengumpulkan semua fotonya selama 10 tahun. Dia minta numpang di satu tempat bantuan penjual ya seperti sponsor begitu yang bantu dia jual. Nah, OpenSea namanya satu website. Nah, jadi kita bisa jual di sana, tapi ada persyaratan tertentu yang harus membayar mereka karena mereka sebagai brokernya. Nah, waktu itu nggak menjelang lama, beberapa orang membeli fotonya Gojali. Mencapailah aset 12,5 miliar. Dan apa yang didapat sama Gojali pada saat itu adalah royalti sekitar 1,5 miliar. Dia adalah seorang muda, anak muda yang kerja di internet pada saat itu. Dan tiba-tiba dia memasuki dunia ini NFT, dia mendapatkan kesempatan, mendapatkan rezeki itu dan dia belajar dari sana. Dan berbondong-bondong orang saat sekarang ini ya melihat NFT ini bisa menjadi ladang uang. Jadi dari pemusik, dari ya, video klip, semua masukkan ke sana langsung bisa dijual kepada penggemarnya. Ya, nah seperti itu. Jadi NFT ini token tidak menghasilkan apapun. Ini hanya jual beli saja. Gitu loh, jual beli dan bayar royalti gitu ya. Jadi siapa yang suka menjadilah koleksi. Jadi menjadi kolektor, nanti suatu saat pasti ada yang beli lagi. Nah, mungkin harganya berbeda. Nah, gitu. Tidak langsung bisa mendapatkan hasil pendapatan. Nah, sekarang iDrop. Yang paling terkenal sekarang itu ada beberapa, ada Dogs dan ada yang lainnya, ada Hamster, ya. Jadi kita diberi tugas oleh sebuah project dunia apa uang digital, kita diberi tugas untuk selesaikan tugas mereka. Hadiahnya adalah tokennya perusahaan itu. Misalnya ada token ABCD. Nah, dia akan memberikan kita dengan nilai nanti ketika pasar token itu sudah diangkat atau ICO tadi diperkenalkan ke masyarakat. Dia akan bisa dijual dan dijual ada selisih harga di situ. Dia bisa dapat keuntungan. Tapi kita harus bekerja. Nah, terakhir saya dapat informasi dari teman dan ada foto, tidak sempat saya taruh di sini. Itu di Hamster. Dia kerjakan proyek ini selama 5 bulan ya. Dia sudah mendapatkan 20 juta gitu loh. 20 juta tulisan di dalam permainannya. Nah, tapi dia bisa dijual nanti dikalkulasi dengan waktu dia di ICO. Jadi waktu diperkenalkan ke masyarakat dia bisa jual dan bisa mendapatkan selisihnya. Jadi itu. Nah, kita kembali ke dunia arbitrase di bursa. Jadi bagaimana perdagangan di dua bursa yang berbeda dengan waktu yang sama, di situ ada terletak harga yang berbeda. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kalau secara individual kita lakukan, ya, kita lakukan. Kita membutuhkan kecerdasan yang di atas rata-rata. Karena kecepatan dari misalnya di A itu 20.000, di B itu adalah 20.300. Gimana kita untuk dapatkan $300 itu? Nah, seperti ini ya bisa membuat kita lebih stres lagi karena itu multitasking. Cara multitasking untuk mendapatkan harga selisih dari dua bursa. Ini kalau yang umum ya, misalnya.
Terus kalau kita menang di dua bursa, terus kita melakukan transfer lagi, itu ada biaya-biayanya lagi tambahannya. Sehingga menghabiskan waktu kita untuk open market lagi. Karena saking cepat. Maka kita butuh apa? Arbitrase cryptocurrency dari Paloma Asia Pacific Limited. Jadi arbitrase itu adalah mengurangi risiko pasar yang bersifat direct gitu loh. Jadi eh violat- eh, apa namanya kecepatan harga ini sangat tinggi sekali gitu. Dan sekarang kelebihan dan kekurangannya apa? Fluktuasi pasar. Jadi masalah likuiditas biaya transaksi itu harus diperhatikan ketika kita mendapatkan profit itu kita harus perhatikan di mana sih bursa kita main. Apakah bursa itu punya syarat tertentu ya untuk gas fee-nya yang kita sebut itu gas fee ya. Jadi biaya yang harus kita bayar ketika mendapatkan profit atau kita masuk ke marketnya. Jadi ini juga ribet ya. Gitu. Kecuali kalau kita memang ahlinya. Makanya cuma ada beberapa orang saja di beberapa masyarakat itu yang melakukan ini. Tidak bisa semuanya. Nah, mengapa harga mata uang kripto itu berbeda-beda di berbagai bursa? Nah, kenapa berbeda-beda? Karena memang tergantung kepada regulasinya, kepada aturan-aturan yang ada di sana. Nah, ketika permintaan di beberapa bursa itu berbeda karena berjangka itu ya, harga kontrak berjangka itu adalah berperpetual. Jadi dalam perubahan harga itu bagaimana sih harga hari ini? Spotnya seperti support ya, spot ya spot gitu. Jadi harga di bursa besar bisa berbeda dibandingkan harga bursa kecil. Sehingga harga bisa lebih terbatas kalau misalnya ya dengan sedikit pembelian dan penjualan dibandingkan dengan bursa yang besar. Jadi maksud bursa besar ini adalah di satu tempat atau di satu bursa atau exchanger permintaannya akan Bitcoin itu banyak tapi Bitcoinnya kecil ketersediaannya karena keterbatasan 21 juta ini. Dan siapa mau jual? Ya kan? Pasti ketika mereka ada kepentingan pasti ada mereka mau beli gitu. Jadi di sini adalah supply sama demand-nya seperti apa. Jadi di satu bursa misalnya permintaan Bitcoin-nya kecil, ketersediaan Bitcoin-nya banyak, Bitcoin jadi murah. Jadi di situ pun bisa mendapatkan profit. Ya, secara individual bisa dilakukan. Cuma butuh kecerdasan dan butuh energi yang bagus. Ya. Nah, sekarang strategi cryptocurrency ya, itu ada tiga antar bursa. Seperti yang saya tadi cerita bahwa di Binance, contohnya ya, yang warna kuning, di Binance itu harganya 20.000. Kita harga Bitcoin 20.000 kita beli pakai USDT. Ya, USDT ini adalah dolar Amerika ya yang dibandingkan dengan dolarnya fiat Amerika juga. Jadi satu USDT itu $1. Ya, perbandingannya seperti itu. Bisa di atas itu, bisa di bawah itu. Sama dengan ya uang fiat gitu. Jadi sekarang itu satu BTC 20.000 jual Bitcoin dengan harga 20.300. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan 300 itu? Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita secara individual, ya ini memang ada kerepotannya ya. Ada kerepotannya. Tapi kalau dengan arbitrase cryptocurrency yang dilakukan Paloma Asia Pacific Limited, kita tidak usah repot-repot dalam hal ini. Kita bisa mengambil kesempatan ini sebagai satu peluang buat kita. Sehingga kita bisa merasakan dan sambil belajar apa sih dunia uang digital itu. Ya, teman-teman. Oke, arbitrase segitiga. Dia tidak usah keluar market. Di dalamnya bisa mengambil sebuah keuntungan. Ya, jadi dari dia beli Solana, ya dia beli lagi ke apa? Misalnya kita anggap Ethereum. Tuh. Dia beli lagi dari Ethereum beli Bitcoin. Dari Bitcoin dia beli lagi Solana. Jadi ada selisih harga di situ. Dia bisa mengambil profitnya. Dan ini kalau dilakukan oleh individual, dia harus punya satu kecerdasan di dalamnya untuk cara menghitung dan kecepatan. Makanya hanya orang-orang khusus yang bisa melakukannya. Ya, dan modalnya ingat harus besar. Ini yang tadi dibilang artificial arbitrase spasial ya.
Jadi satu negara permintaannya besar gitu. Bitcoinnya sedikit, Bitcoinnya jadi mahal. Makanya trader itu akan cari di satu negara, permintaannya sedikit, Bitcoinnya banyak. Dia beli situ, jual ke negara yang membutuhkan. Jadi ada selisih juga di situ. Jadi pemanfaatannya itu benar-benar banyak, ya banyak cara untuk mengumpulkan yang namanya USDT dan Bitcoin. Nah, arbitrase dengan AI kripto ini ya sudah berjalan di beberapa tempat atau negara, ya. Sehingga cara ini sering dipakai gitu loh. Arbitrase cryptocurrency ini kenapa? Untuk pengembalian cash flow. Jadi mereka menemukan apa namanya algoritma perdagangan lebih cepat daripada manusia dan menemukan dan mengeksekusi peluang arbitrase. Maksudnya segini. Ketika dia open market, dia sudah ada dua, pakai artificial intelligence sama pakai machine learning. Nah, machine learning ini membaca data. Berapa persen kemenangan itu bisa diciptakan melalui apa? Melalui informasi masa yang lalu. Gitu. Jadi melalui historinya sama yang hari ini. Apa yang masyarakat lakukan? Ya, apakah memang diperlukan sesuatu yang eh, cara manusia melakukannya atau kita butuh satu alat arbitrase cryptocurrency? Gitu. Dan mereka ciptakan itu sehingga dipakai oleh beberapa perusahaan besar. Ya, sekarang ini mereka berlomba-lomba untuk menciptakan mana yang paling bagus. Karena ini memang penting untuk cash flow-nya. Bayangkan kalau misalnya mereka hanya memakai yang tradisional gitu loh. Kecepatan dari pemutaran cash flow-nya itu membutuhkan waktu. Jadi dengan volatilitas yang terjadi di cryptocurrency, mereka melihat ada peluang. Di situ ada peluang, katanya. Ya kan? Kalau satu detiknya bisa $20, $20, $20 misalnya, itu pun ada keuntungan. Tapi dia harus memang menyiapkan sejumlah modal yang besar untuk di dalam perdagangan arbitrase cryptocurrency ini. Nah, teman-teman, siap-siap ya. Siap-siap sudah masuk ke dalam pertanyaan. Ya, jadi dari awal kita memang disuruh siap-siap. Jadi sekarang kita mulai ya. Hanya 5 orang saja. Ya, diturunkan tangannya dulu. Kita belum mulai. Yang ada gambar tangan diturunkan dulu. Karena nanti tidak terhitung Imanuddin sistem. Ya, diturunkan dulu ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Syaratnya begini. Saya cuma cari 5 orang. Kalau orang pertama menjawabnya benar, berarti 4 orang ini tidak bertanya lagi. Oke? Tapi kalau belum, berarti next, 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 next. Oke? Nah, syaratnya dibuka mic, terus namanya, tolong diturunkan dulu tangannya. Kita belum kasih syarat untuk membukanya, ya tolong diturunkan dulu. Jadi kalau saya bilang siap, ya kan? Bilang siap, kita langsung bisa masuk ke dalam ya. Gitu. Begitu ya. Kita langsung bisa, ya maaf, turunkan dulu tangannya semua. Turunkan dulu. Ya, turunkan dulu semuanya. Saya belum bilang siap, ya harus turunkan dulu. Ya, pada Pak Dedi diturunkan dulu tangannya, nanti salah baca. Jadi siapapun, ya, Pak Dedi bisa diturunkan dulu tangannya. Yang gambar tangan, gambar kuning, diturunkan dulu. Oke. Halo Pak Dodi. Pak Dedi, Pak Dedi ya, Pak Dedi. Gambar tangan ini boleh diturunkan? Ya, Pak Nana boleh tangannya diturunkan dulu. Nanti kalau saya bilang siap, baru ditekan. Hanya untuk 5 orang. Jadi kalau orang pertama jawabnya benar, maka orang keempat sudah tidak bisa masuk. Ya, itu Pak Dedi masih belum diturunkan, Pak. Diturunkan dulu Denny Rigo. Belum naik. Kita ada syaratnya nanti kalau saya bilang oke, nah baru naikin tangannya. Ya, Pak Dedi mohon diturunkan tangannya. Nah, kedengaran Pak Dedi? Halo? Halo, Pak Dedi. Ya, sudah. Ya, Halo. diturunkan dulu. Ini ada Pak Dedi namanya belum turunkan tangan ini. Kita malam ini ya. Nanti kalau sudah angkat tangan ya, saya akan pilih. Jadi kalau orang pertama jawabnya benar, maka yang keempat Halo, selesai Mas, gitu ya. Mas Dedi, Pak Iwayan, selamat turunkan malam. tangannya, Mas.
Selamat malam, Pak. Mas Dedi, turunkan tangannya, Mas. Biar cepat, Mas. Ya, itu tolong diturunkan itu. Jadi maaf ya, saya tidak pilih ya. Yang Usul, angkat tangan tapi nggak usul, turunkan. Jadi saya pilih usul, yang lain dulu ya. usul, Jadi saya bilang satu, usul, dua, tiga. Nanti lima usul. orang angkat tangan. Oke. Apa saja contoh aset yang termasuk berwujud dan tidak berwujud dalam konteks blockchain? Ayo angkat tangan. Saya akan pilih jawaban yang penjawabnya ya. Saya akan minta mic-nya dibuka, yang lain mic-nya ditutup dulu. Oke. Saya pilih Pak Furgon. Ya, hanya untuk 5 orang ya. Pak Furgon silakan. Siap, siap. Silakan jawab. Ya. Ini Yang kenapa suaranya kecil ya? aset tes tes. Sudah, Pak? Sudah? Ya, ya, sudah. Pak Furgon Sudah. silakan. Yang lainnya tolong Oke. ditutup dulu mic-nya. Aset yang untuk blockchain itu yang berwujud itu adalah rumah, mobil, uang tunai, dan tanah. Untuk aset yang tidak berwujud itu adalah kekayaan intelektual, paten, hak cipta, dan merek. Oke. Sekarang saya pilih orang kedua ya. Silakan Pak Abdul Majid. Halo? Baik, baik, baik ya, halo. Ya, silakan jawab. Ya, baik. Eh, Aset yang terwujud dalam blockchain itu adalah yang pertama adalah rumah, mobil, uang tunai, dan tanah. Dan yang tidak terwujud adalah kekayaan intelektual, dan paten, hak cipta, dan juga merek. Oke, saya pilih langsung ya, karena yang jawab pertama tadi Pak Furgon. Saya kira jawaban juga ini sama. Berarti nanti Pak Furgon yang jadi pemenang malam ini di tahap pertama. Terima kasih untuk semuanya ya. Kita lanjut lagi acara kita. Terima kasih. Ya, nanti dicatat itu namanya Pak Furgon. Oke, Terima kasih, terima perhatikan kasih. baik-baik semua ya. Dari halaman company ya. Ini hanya sebuah permainan teman-teman. Semoga menghibur kita setiap pertemuan kita. Jadi ada pertemuan namanya hari Senin, Selasa, ya pertanyaan, jawaban dan pertanyaan. Terus Rabu itu spesial untuk keadaan cryptocurrency di dunia itu seperti apa. Nah, yang keempat, eh, hari Kamis itu adalah tentang ya, saya matikan dulu mic-nya ya. Adalah orang-orang yang sudah menjadi member dan masuk, terus kita di sana hanya bicara bagaimana pengembangan Paloma untuk ke masa depannya seperti apa. Jadi di hari Kamisnya ya, untuk para leader, para upline, kita kumpul di hari Kamis untuk membicarakan pengembangan Paloma. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih kepada Bapak tadi. Oke. Nah, kita kembali ke Paloma Asia Pacific Limited. Penghasilan Anda adalah strategi kami. Jadi, terima kasih dari perusahaan juga mengucapkan bahwa kerja sama kita itu sangat diperlukan, ya. Dan masa depan kita itu juga kita harus belajar. Maka kita butuh sekolah di sini. Kita butuh benar-benar kita bisa menjadi sesuatu yang lebih bagus. Itu maksudnya, ya. Jadi sesuatu yang lebih bagus itu seperti apa gitu loh. Ya kita belajar, edukasi. Jadi terima kasih kepada perusahaan Paloma Asia Pacific Limited yang sudah memberikan kita sebuah kesempatan untuk belajar bersama. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi mari kita bermain. Jadi setiap halaman itu akan muncul pertanyaan. Konsentrasi ya. Filosofi inti dari Paloma Asia Pasifik berfokus pada pengetahuan. Jadi berbagi pengetahuan itu sangat penting. Pertumbuhan bersama itu seperti apa? Pemikiran inovatif itu harus seperti apa? Dan perspektifnya seperti apa? Kita harus punya ambisi untuk membangun satu perusahaan itu harus punya ambisi. Kedua, sebelum ambisi itu, kita harus ada namanya komunitas. Bagaimana komunitas Paloma berkembang sedemikian rupa sehingga membangun
cara kita dan memberikan satu pandangan yang bagus, langkah-langkah yang bagus sehingga penghasilan ini bisa membantu kita sebagai upline, sebagai member, ya. Dan langkah-langkah baik inilah yang kita tunggu dari sekian perusahaan. Kita lanjut ya, pemikiran inovatif, perspektif luas, pengembangan platform, maksimalitas keuntungan dan pengembalian investasi. Nah, apa visi misi kami ini saat sekarang ini? Visi misi kami adalah berkelanjutan memaksimalkan pengembalian kepada klien kita dan memastikan kemakmuran yang jangka panjang. Misi kita apa? Inovasi terus, ya, sehingga bisa menjangkau jangkauan global. Itu yang paling penting. Sehingga perusahaan ini bisa berkembang secara internasional, ya. Jadi mohon kepada teman-teman yang sudah angkat tangan, dihilangkan dulu yang tangannya ini, yang warna kuning, dihilangkan dulu, ya. Oke, dihilangkan dulu gambar tangannya. Nah, disinilah nilai kita, ya, merupakan kekuatan dari kita gitu. Jadi diingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum berubah nama yang di bawahnya, ya, menjadi nama asli yang terdaftar di website Paloma Asia Pacific Limited. Mohon diturunkan dulu Pak Abdul Karim, itu ada gambar tangannya. Jadi kita bersih dari gambar tangan semuanya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang adalah bagaimana integritas ini bisa kita buat sebagai satu kekuatan buat perusahaan Paloma Asia Pacific Limited. Inovasinya seperti apa? Keunggulannya seperti apa? Kolaborasinya seperti apa? Inilah yang dibutuhkan. Sesuatu perusahaan kalau mau maju, dia harus ada kolaborasinya. Dari kolaborasi ada kekuatan di situ. Dari mana kekuatan untuk inovasi? Inovasinya apa? Munculkan sebuah keunggulan. Dari keunggulan ini memastikan transparansi, kejujuran. Jadi integritas ini bisa dibentuk. Tapi kalau nggak ada orang, apa ini bentuk? Nggak ada. Ya. Jadi sungguh luar biasa. Banyak teman yang bertanya, bagaimana sih izinnya? Bagaimana? Apakah di Indonesia harus pakai OJK? Harus pakai ini, pakai ini? Kami menyatakan semua legal sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bagaimana kita membuka market saat ini? Memperkenalkan dunia uang digital, blockchain, cryptocurrency, dan arbitrase. Itu seperti apa? Dan bagaimana? Tapi Paloma sendiri, dia sudah di dalam bidang pengembangan aset ini dari tahun 1981. Ada di bidang falas, ada di bidang properti, ada di bidang jual beli kapal. Kapal Yesus, kapal mewah gitu. Jadi surat-surat seperti kepatuhan hukum untuk internasional sudah ada dengan memakai namanya BVI. Jadi British Virgin Island. Kenapa mereka bikin di situ? Karena memang perusahaan-perusahaan yang untuk membuka global itu harus di sana. Nah, kenapa dia memasuki dunia namanya cryptocurrency? Ada apa di sana? Arbitrase cryptocurrency itu bagaimana sih? Karena di situ ada keuntungan ketika volatilitasnya itu naik turun itu ada keuntungan di dalam 2 tahun ini semenjak COVID sudah banyak menciptakan ini. Jadi seperti itu teman-teman. Suaranya nggak dengar. Ya, barusan minum dulu, aus. Oke, terima kasih buat teman-teman yang malam ini masih melihat ini sebagai satu peluang dan bukan sebagai satu ancaman. Kalau di lapangan itu kita seperti bilang hater dan lover. Di bidang manakah kita sekarang ini ketika ketemu sebuah informasi? Dan situasi yang disturb itu, yang mengganggu itu pasti ada di sekitar kita. Mungkin ada pengalaman buruk di sebelum-sebelumnya, ya kan, usaha-usahanya. Akhirnya apa? Kadang-kadang kala itu terbawa konsentrasi kemana-mana gitu. Maksudnya ada satu perdagangan yang sudah bisa kita mendapatkan uang, ya, di sana. Tapi masih ada yang bertanya. Kadang-kadang ini sudah dipersiapkan oleh perusahaan. Jadi ada perlunya bertanya. Memang dalam waktu 2 bulan ini, ya, untuk Irma, tolong diturunkan tangannya. Selamat datang, ya, selamat datang, ya, thank you. Oke.
Jadi nanti dibuka pertanyaan juga untuk 5 orang ya setelah kuis ya, setelah kuis tentunya. Jadi seperti itu eh, Mbak Irma ya, ya diturunkan dulu tangannya. Jadi semua harus kosong dulu dari tangan. Pas masuk kuis baru boleh angkat tangannya. Nah, jadi begitu. Jadi kita lanjut inti dari strategi kita itu seperti apa di pasar ini keuangan. Mengelola risiko, membimbing keputusan, memanfaatkan peluang, membangun keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja. Ini yang mau di Paloma sendiri. Jadi bagaimana membangun keputusan-keputusan yang ada saat ini. Jadi sehingga perkembangan ini merupakan satu peluang buat kita juga ya sebagai pengelolanya sendiri menggunakan tren market ya pasar itu bagaimana kita mengambil kesempatan dari profitnya. Kita ke berikutnya. Jadi strategi arbitrase itu adalah memahami arbitrase ya secara bersamaan menjual di pasar lain dengan harga lebih tinggi. Jadi membeli lebih rendah, menjual di harga tinggi. Jadi pedagang atau tradernya itu bisa mendapatkan keuntungan yang risikonya minimal. Ya, karena kita berebut ya, arbitrase ini bukan kita hanya yang main. Jadi di satu bursa misalnya di situ ada 20.000. Kita beli misalnya di Binance, kita jual di Kraken dengan harga 20.300. 300-nya itu diperebutkan ratusan orang. Bagaimana kita bisa berebutkan? Kalau angka transaksi itu yang di Bitcoin hari-hari itu hanya di 2,5% dalam 24 jam. Ada kalanya lebih dari itu. Ya, tapi yang standar kita ambil 2,5%. Nah, bagaimana kita tiap hari itu bisa ngambil 2,5%? Atau lebih kalau pasar lagi naik, naik turunnya itu. Nah, harga sudah ada di situ, di pasar, dan kita tinggal ambil. Nah, berapa cepat kita masuk itu tergantung kepada teknologinya kita. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan hal arbitrase cryptocurrency. Di sini adalah jenis-jenis arbitrase ya. Melibatkan ya dua cara ya di sini. Di sini ada dua cara. Bentar ya. Teman-teman, sebentar. Mana dia? Oke. Oke, yes. Mana dia? Yuk, muncul lagi. Oke, teman-teman. Di sini perhatikan baik-baik aja nih, ini strategi arbitrase. Jadi ada dua. Nah, jenis pertama itu bagaimana AI itu menganalisa, jadi mengidentifikasi pasar itu market seperti apa. Ya, oke buat teman-teman yang mic-nya masih terbuka, saya tutup dulu ya. Oke, saya habiskan dulu PPT ini sambil kita main quiz. Oke, setuju ya? Jadi arbitrase pasar itu bagaimana dia melihat, ya, mengidentifikasi peluang ini, dan mengeksekusi perdagangan. Dari mana? Dari machine learning. Jadi machine learning ini statistik memakai database yang tadi ada saya cerita tentang database yang ada sebelumnya, ya, yaitu histori-histori yang ada. Terus ambil keputusannya seperti apa nanti masuk marketnya seperti apa, buka market seperti apa, tutup marketnya seperti apa. Mengambil profit di dalam itu berapa persen. Itu sudah dikalkulasikan melalui arbitrase cryptocurrency. Jadi ini sangat membantu ya. Nah, belum ya. Jadi eksekusi pasar ini masih memakai ya tetap ada campur tangan manusia. Karena manusia itu ada juga kecepatan. Jadi ada di bagian-bagian tertentu dalam teknologi ini manusia harus ada di dalamnya. Untuk mengambil apa peluang untuk menutup peluang atau sesuatu yang menjadi ancaman bisa diberhentikan. Nah, jadi mesin ini dirancang hanya untuk perdagangan. Jadi kalau sesuatu yang sangat-sangat berbahaya hanya dirancang untuk market. Jadi apakah market itu boleh kita masuk atau market itu kita tunggu market yang selanjutnya. Itu dirancang seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman siap-siap
Siap-siap ya, tangannya diangkat dulu. Kalau saya bilang ready, baru tangannya diangkat. Nah, baru kita deal ya. Oke? Nanti kita akan pilih teman-teman siapa yang menjadi pemenang. Hup. Ah, jangan angkat dulu tangan, jangan angkat dulu. Turunkan dulu. Turunkan dulu tangannya. Pak Didi, Ridi, turunkan dulu semua. Kalau saya sudah bilang siap, baru boleh angkat. Jadi ini baru permainan namanya. Sebutkan 3 kelebihan dari DeFi, sentralisasi finance ya, desentralisasi finance. Saya bilang 1, 2, belum Pak. Turunkan dulu Pak Abdul Majid, turunkan dulu. Gambar tangan turunkan dulu. Oke, saya bilang 1, belum Pak Mujari, turunkan dulu tangannya, baru 1. Ya, Pak Mujari boleh diturunkan dulu tangannya. Dengar aba-aba ya, dengar aba-aba nanti baru naikin tangannya. Turunkan dulu ya Pak Mujari. Halo. Tangannya diturunkan dulu ya. Oke, thank you. Jadi kalau kita aba-aba harus dengar. Sebutkan 3 kelebihan dari DeFi Decentralized Finance misalnya. Pak Nana turunkan dulu tangannya. Tunggu aba-aba. Tunggu aba-aba. Turunkan dulu tangannya. Nanti aba-aba siapa yang paling cepat? Ya, kita pilih lagi. Tolong diturunkan dulu gambar tangannya Pak. Pak Nana Suryana. Ya. Ya, turunkan dulu tangannya. Maksudnya diturunkan dulu. Dengar aba-aba. Saya buka aba-aba baru nanti tekan gambar tangannya. Sudah? Sudah diturunkan? Halo? Jadi Udah. yang sudah terpilih tidak diulang lagi. Yang sudah terpilih tidak diulang lagi. Pak Nana, oke, sudah kosong ya. Jadi kalau saya bilang 1, 2, 3 baru tekan gambar tangan. 1, 2, 3. Nah, tekan gambar tangan. Nah, yang sudah menjawab ya kan atau sudah mendapat ya diturunkan dulu karena kita banyak sekali malam ini ada berapa peserta malam ini 134 kita kasih giliran ya kasih giliran dan kita yang pilih nantinya dari kita yang pilih jadi di mute dulu semuanya kita akan pilih ya silakan Pak dari Rigo Pak Denny Rigo Ya, silakan eh, disebutkan Pak. privasi, fleksibel, efisiensi. Bagaimana Pak? Eh, Privasi, fleksibel, efisiensi. Oh, efisiensi. Oke, lewat next Pak. Kurang tepat. Ya, next ya. Saya pilih lagi ya. Saya pilih lagi tadi di mana tuh? Ini ada oke, Imadudin Haikal. Iman